Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Zahrani dengan NIM 111911300000067. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metode pembelajaran example non-example. Sebelum saya membahas metode pembelajaran tersebut, saya akan mengulas sedikit pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pengajar atau guru untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kelas dengan melibatkan peran serta seluruh siswa adalah metode example non-example. Example non-example menurut pengertian bahasa berarti contoh dan bukan contoh. Jika diterjemahkan menurut cara kerjanya berarti pembelajaran yang menggunakan teknik melihat gambar dan menyimpulkan atau menjelaskan konsep apa yang diperoleh siswa dari gambar tersebut. Menurut Miftahul Huda, metode example non-example merupakan strategi pembelajaran yang menggunakan gambar sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Penggunaan media gambar ini bertujuan agar siswa dapat menganalisis gambar tersebut menjadi sebuah deskripsi singkat atau gagasan yang dapat didiskusikan dalam kelompok. Metode pembelajaran ini sangat cocok untuk siswa yang memiliki gaya belajar visual. Gaya belajar visual learner adalah gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan penglihatan yang dimiliki oleh individu. Gaya belajar visual akan sangat mudah memahami informasi ketika diajarkan dengan menggunakan peta, gambar, skema, atau bahkan siklus. Dapat dikatakan, example yakni menggambarkan suatu sketsa atau gambar yang dijadikan sebagai contoh untuk menggambarkan suatu materi yang akan dibahas. Sedangkan non-example adalah suatu gambaran yang bukan merupakan contoh dari materi yang sedang dibahas. Nah, dapat disimpulkan, metode pembelajaran example non-example ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggambarkan secara detail mengenai materi yang sedang dibahas dan dapat memudahkan siswa dalam membandingkan mana yang contoh dan mana yang bukan contoh yang menggambarkan pada materi tersebut. Pemilihan gambar-gambar yang menarik dan tepat juga dapat mengurangi dominasi guru dalam pembelajaran. Metode ini juga melibatkan keaktifan siswa dalam kelas, yakni berdiskusi dengan teman, kelompoknya, dan mengemukakan gagasan hasil diskusinya. Dalam menerapkan metode pembelajaran example non-example, ada pun langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan lewat OHP ataupun proyektor. Yang ketiga, guru membentuk kelompok yang masing-masing terdiri dari 2-3 siswa. Yang keempat, guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan kepada setiap kelompok untuk memperhatikan dan menganalisis gambar tersebut. Yang kelima, mencatat hasil diskusi dari analisis gambar pada kertas. Yang keenam, memberi kesempatan bagi tiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Yang ketujuh, berdasarkan komentar atau hasil diskusi siswa, guru menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kedelapan, guru menyampaikan kesimpulan. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh metode pembelajaran example non-example. Kelebihan pada metode pembelajaran example non-example yaitu 1. Siswa memiliki pemahaman lebih untuk memperluas pemahaman konsepnya. Yang kedua, siswa lebih terlibat dalam membangun konsep melalui pengalaman dari gambar-gambar yang ada. Yang ketiga, siswa akan mendapatkan 2 konsep sekaligus atas materi yang sedang dibahas dan yang tidak dibahas. Yang keempat, siswa lebih kritis dalam menganalisa gambar. Yang
Yang kelima, siswa mendapatkan pengetahuan yang aplikatif dari materi berupa contoh gambar. Yang keenam, siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya secara pribadi. Adapun kekurangan pada metode pembelajaran example non-example. Kekurangan pada metode pembelajaran example non-example terdiri dari dua. Yang pertama, tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar. Dan yang kedua, memakan waktu yang banyak. Baik, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana cara penerapan strategi pembelajaran example non-example di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas sebuah materi dengan menggunakan media gambar. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, ada yang tahu nggak nih ini adalah gambar apa? Berdialog, Bu. Nah, betul sekali. Itu adalah gambar berdialog. Sekarang Ibu mau perhatikan lagi ya, gambar di samping ini ada gambar-gambar yang meliputi banyak orang dalam suatu percakapan. Apakah itu disebut dengan dialog juga? Iya, Bu. Betul sekali. Berdialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang di bawah ini. Apakah ini juga termasuk gambar berdialog? Enggak, Bu. Ya, betul. Ini bukan salah satu contoh berdialog, melainkan adalah salah satu contoh monolog. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi berdialog. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian kelompok menjadi beberapa kelompok yang kelompoknya itu terdiri dari 3 orang. Oke, sekarang Ibu bagi kelompoknya. Absen pertama sampai dengan absen ketiga menjadi kelompok pertama ya. Lalu absen keempat sampai absen keenam menjadi kelompok kedua. Lalu absen ke-7 sampai absen ke-9 itu menjadi kelompok ketiga, dan seterusnya seperti itu. Dan sekarang Ibu minta kalian duduk dengan masing-masing kelompok kalian ya. Ya, baik. Setelah kalian sudah duduk dengan kelompok kalian, Ibu minta kalian mendiskusikan pengertian dialog. Apa itu pengertian dialog dan apa saja ciri-ciri dialog. Ibu akan memberikan kalian waktu selama 10 menit ya. Oke, silakan kalian berdiskusi kepada teman-teman kelompok kalian. Baik, setelah kalian mendiskusikan apa itu pengertian dialog dan apa ciri-cirinya, apakah kalian sudah menuliskan hasil diskusi kalian di sebuah kertas? Sudah, Bu. Ya, baik. Oke, sekarang Ibu minta untuk mempresentasikannya ya. Coba Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok saya. Dialog adalah suatu interaksi atau percakapan yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk membahas suatu topik. Ciri-ciri dialog: 1. Dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih. 2. Membahas suatu topik. 3. Saling mengerti dan memahami bahasa. 4. Saling mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai pengertian dialog dan juga ciri-ciri dialog. Ya, jadi secara bahasa, dialog ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dia dan logos, yang artinya cara manusia dalam menggunakan kata. Nah, secara istilah, dialog adalah percakapan timbal balik antara 2 orang atau lebih dalam percakapan maupun karya tulis.
Dialog itu merupakan suatu proses komunikasi yang juga mempertimbangkan kaidah semantis dan juga pragmatis. Dengan dialog diharapkan timbul percakapan yang saling mengerti, saling memahami, saling menerima untuk bekerja sama agar dapat mencapai kesejahteraan bersama. Nah, ciri-ciri dialog secara umum yaitu terdiri dari 3. Yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Betul sekali yang tadi dikatakan oleh kelompok 2. Minimal dialog itu terdiri dari 2 orang. Nah, yang kedua, adanya tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber ya, agar proses dialog tersebut berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, dialog itu dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sampai sini sudah paham semua ya mengenai dialog? Bagaimana? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan mengenai materi tentang example, non-example, dan juga praktik mengenai example, non-example. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.